Akan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Woi, dari mana? Dari kosan. Eh, Bosan juga tinggal di kosan, nggak ada teman. Tidur terus saya di sana. sama juga dari tadi nggak ada kawan. Nah, di situ tadi telepon saya, tiba-tiba datang di sini ngobrol-ngobrol, ya udah datang di sana. Gitu. Tapi maaf nih, Mbak bawa rokok. Sama nih. Gimana nih pertanyaan tadi? Soalnya tadi ada yang penting banget yang mau disampaikan. Iya nih gue punya pertanyaan buat kakak nih. Nah, Jadi pertanyaannya tuh soal belis di Sumba kan. Soalnya gue dengar-dengar itu kalau di Sumba itu belis cewek kan. Iya sih mahal sekali katanya. Ya memang mahal karena yang di sini itu beda dan di sana, karena di orang-orang Jawa itu kan sistem mereka itu kan menikah. Iya menikah. Nah, kalau di tempat kami itu di Sumba budayanya masih sangat kental, dan itu pun kalau mau menikah mengambil cewek orang sana harus bayar pakai hewan. Kalau di sini kan mahalnya kan pakai uang bukan pakai hewan. Nah, di situ perbedaannya. Nah, yang itu yang pertama ya. Terus yang kedua, ya. Yang kedua misalnya dikawin dan kali itu kita wajib membayar hewan minimal 5 ekor. Itu yang pertama. Itu pun kalau orang tua setujui antara pernikahan mereka dari si laki dan si cewek. Nah, yang datangi si cewek itu dari si lakinya, dari si laki yang mereka udah jalani hubungan dari awal dan sampai mereka minta persetujuan dari orang tua. Nah, itu mereka udah saling mencintai. Nah, di situ setelah udah saling mencintai, udah konfirmasi dari dua belah pihak, dari si laki dan si cewek. Karena sebelumnya kan kita udah buat jubir. Jubir itu kayak kepala desa, kayak kepala dusun, RT RW. Nah, di situ mereka dari pihak laki-laki harus minta dibentuk supaya ada Kayak suruhan-suruhan begitu ya dari si ceweknya, orang tuanya si laki sama artinya si cewek. istilahnya yang jalan di tengah-tengahnya, Ya, gitu. yang mewakili dari si laki, dari yang mewakili si laki, ya itu yang kita bentuk. Artinya udah kasih wewenang buat dia untuk menyampaikan informasi ke pihak cewek. Nah, di situ kalau udah menyampaikan waktu minimal seminggu lagi baru datang bawa hewan itu minimal 5 ekor. Tapi kalau misalkan orang tua si laki nggak mau bawa misalkan deh dari orang tua si cewek mintanya 5 ekor nih. Tapi kalau misalkan nanti si cowoknya cuman semampunya misalnya 2 atau 3 gitu. Iya. Gitu. Nah, gini. Tapi bisa nggak? Bisa sebenarnya. Tergantung, kita kan udah bentuk jubir dan itu kalau hewannya udah sampai, walaupun ada proses, ada argumentasi terjadi dalam pembayaran situ, bayar maharnya, kita kan bisa diomongin baik-baik. Misalnya si laki cuman bawa 3 atau 4, sedangkan mintanya si cewek 5. Dia bisa utang, misalnya bawa 4, dia masih utang 1. Masih utang 1, dia targetkan hari dan tanggalnya. Tanggal sekian ini saya akan melunasi yang 1 biar 5. Nah, begitu udah itu udah sepakat, kita harus udah ada sahkan, dan itu udah bentuk saksi yang saya bilang tadi, jubir kan itu ada saksi. Tinggal minta persetujuan dari si laki dan dari si cewek dan si laki, apakah mereka setuju gitu. Kalau udah mereka setuju, mereka udah jalan hubungan, bisa mereka tidur bersama.
Dan yang sisanya tadi itu begitu hari dan tanggalnya udah pas itu wajib dikasih. Kalau dikasih kan sebelum itu kan udah ngomong tentang pembelisan, minimal pembelisannya itu selang nanti pembeliannya itu dari si cewek dia minta minimal 50 atau 100 hewan. Kita nggak boleh mengambil keputusan kenapa dia harus minta kayak gini, sedangkan anaknya cuman misalnya kalau anaknya banyak kebiasaan kita orang sana, misalnya kalau anaknya cewek itu nggak berpendidikan, itu nggak memandang pendidikan sebenarnya, tapi ini menyangkut harga diri, adat dan budayanya orang Sumba. Jadi dia harus patuhi itu, walaupun terjadi argumentasi karena dia sebut minimal 50 atau 100, kita kan bisa minta 30 atau 40 atau bahkan 50, semampunya dia itu 50. Tapi ketika dia minta 50 dari si laki, nah di situ juga udah setuju dari pihak si cewek. Tapi dia sebelumnya udah bilang sama dia, misalnya kalau saya minta udah setuju 50, tapi jangan berpatokan yang sampai harus 50 betul gitu ya. Jadi bisa mas pasti ada yang kurang gitu. Jadi dia itu nggak boleh berpatokan 50 walaupun udah disetujui, tapi pasti ada kekurangannya, misalnya dia cuman bawa 40 atau 30. Nah itu nggak apa-apa, kita terima. Dan intinya kita itu benar-benar tapi kita bisa omong baik-baik sama pihak si cewek dari orang tuanya. Artinya omong baik-baik itu bukan berarti kita udah yang 40 diterima terus kita nggak punya utang lagi. Kita masih utang 10, nanti saya lunasin ini yang 10 tanggal sekian ini. Tapi kalau misalkan si cowoknya nggak lunasin gitu? Kalau nggak lunasin, si cowok itu walaupun dia udah pulang ke rumah, kan kalau pembilis kan pasti dia pulang dari rumah mertuanya, balik ke orang tuanya, bawa istri dan anak, misalnya kalau udah punya anak gitu. Dia bawa istrinya ke sana, terus mereka di sana tinggal bareng, hidup bersama, rukun bersama, bahagia bersama, kerja bersama. Misalkan kalau dia punya utang di situ, dia tetap lunasi walaupun dia udah nggak di rumah situ. Kalau pembelis itu wajib cewek dan si laki dipulangkan kalau misalnya hanya kekurangan hewan. Dia tetap masih punya utang karena ini menyangkut sama-sama harga diri. Misalkan kalau dia berpatokan dia tetap tinggal di sini karena dia masih punya utang 10 hewan, nggak boleh. Pasti dari pihak si cowok dia akan keberatan karena ini menyangkut harga dirinya dia. Dia pasti pulang. Karena apa? Kalau dia nggak ada pengertian, nggak langsung dipulangkan cowok ini si laki, berarti dia si cewek ini nggak punya pengertian dari keluarganya. Jadi tanggapan orang lain itu dia nggak punya apa, dia itu kayak bukan manusia gitu, peribahasanya kayak bukan manusia, betul, nggak ada rasa kasihan orang, benar-benar orang nggak mampu tapi dia masih orang Sumba. Ya lo itu di orang Sumba nggak apa-apa, intinya lo ikut budayanya dia. Tapi kalau misalkan si cewek ini nggak mau apa gitu kan, misalkan nih si cowok maunya nikahnya sama di sini, emang bisa ya? Gini, tergantung si cewek itu dan tergantung persetujuan orang tua. Tapi kalau menurut saya, misalnya kalau di situ mencintai salah satu dari Sumba ya, ingin menikah sama dia, walaupun di situ minta si cewek itu harus menikah di sini, di situ tegas ya. Tapi kalau ketika kita ngomong sama orang tuanya, kenapa kalian meminta persetujuan orang tua belum tentu mau. Karena apa? Kalau dia itu pengen terima banyak, artinya terima banyak itu harus ikuti adatnya dia, dan di situ harus bayar maharnya itu pakai hewan. Atau gini, misalnya kalau di situ mampu membayar 500 juta ya, itu artinya udah lunas semua. Ya nggak apa-apa, tergantung persetujuan di sana dan di situ mampu membayar 500 juta untuk menikah.
nggak apa-apa, nggak bayar yang penting tidak apa. Artinya itu Tapi di situ udah mengikuti adat mereka. tapi anak si cewek ini nggak tinggal di Sumba gitu ya? Atau Gini, tinggal di sini nggak apa-apa, nggak masalah, tergantung presiden. Tapi jangan melupakan harus sering-seringlah ke sana, kalau ada waktu ke sana, kunjung-kunjung orang tua, bab mantu. Karena kita itu kalau kita di sana itu walaupun si cewek ya misalnya nih, iya. abang di situ kan menikah orang Sumba dan istrinya udah meninggal, kita itu tetap jalani silaturahmi. Silaturahmi itu hubungan tetap ada walaupun istri udah meninggal. Itu tetap, misalnya di situ minta bantuan ke sana, itu tetap dibantu. Misalnya di situ minta bantuan ke sana, tetap dibantu. Misalnya di sana minta bantuan di situ, tetap dibantu. Karena hubungan itu nggak akan memutus, tetap ada. Kan di sini kan saya lihat orang-orang sini, kalau mereka udah menikah itu masing-masing rumah, bahkan bertahun-tahun baru berkunjung ke bulan. Ini keluarga sendiri, ini kakak sendiri, adik sendiri. Kalau mereka udah berumah tangga, mereka itu palingan setahun sekali, bahkan setahun pun nggak ada yang datang berkunjung. Makanya di situ kalau kita orang Sumba sana bedanya silaturahminya itu tetap berjalan, hubungannya tetap berjalan walaupun Tetap istrinya saling meninggal. Apapun itu tetap walaupun perkataan dari pembantunya di situ ya. Bukan berarti mereka itu menjengkel bermusuhan selamanya. Dia tetap jalan silaturahmi. Misalnya di situ mengalami kesakitan secara nggak sengaja, mereka di sana kalau mereka tahu, mereka datang dan bantu di situ. Misalnya dalam arti membantu membiayai rumah sakitnya, membantu mengasih makan dan minum. Walaupun di situ udah punya orang tua, punya keluarga yang tinggal bareng di sini, tapi di sana itu kewajibannya harus begitu, karena di situ menjaga martabat budayanya di situ. Makanya di sana orang Sumba itu dikenal sekali itu sangat liar. Kenapa? Karena di situ mahalnya pernikahan, mahalnya adat budayanya. Karena pengeluarannya di situ, makanya sekali perkembangan ekonomi di sana itu mereka itu hanya berharap dari peliharaan, dari bisnis. Kalau nggak ada kayak di sini kan di Jakarta. Kalau di Jakarta sini mereka itu pekerja di mana aja bisa. Anak yang umuran yang 10 tahun kalau mau niat kerja bisa masuk. Kerja dia bisa menghasilkan uang. Di sana itu umurnya udah 30, 40 dia belum bisa menghasilkan uang. Kenapa? Karena di sana menghasilkan uang, sumber penghasilan uang itu dia dari peliharanya, misalnya pelihara anjing, ayam, babi. Nah di situ dia balik lagi kalau udah pelihara di situ udah gede, mungkin ada yang beli dijual, beli lagi kerbau. Nah di situ tujuannya untuk masa depannya dia. Nanti kalau ketika dia menikah sama orang-orang sana, dia tujuannya nanti hewan ini lari ke istrinya, orang yang dia cintai. Di situ, makanya di sana itu agak susah. Tapi kalau kita berpikir santai dan kalau kita pikirnya matang-matang itu agak susah sebenarnya. Cuman kita itu ekonominya itu kurang. Tapi kalau ekonominya udah matang, enjoy aja. Makanya di sana itu dikenal sekali itu budaya sangat kental, masih kental, dan itu sangat bisa dibilang kental. Orang-orang sini itu di sana masih sangat unik, masih sangat kampungan gitu. Iya. Karena budayanya di sana yang mempengaruhi. Budayanya sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi di sana. Jadi makanya kan kebanyakan kan orang Sumba dari sana itu, orang NTT itu di mana-mana kota itu di sudut kota dari Bang sampai Merauke itu pada orang Sumba semua pekerja. Karena di sana itu penjabatnya itu kan lagi penjabatnya main-main, udah jadi DPR, udah jadi bupati, udah jadi kepala desa, bahkan di jalan-jalan yang pendalam pun belum masuk semua sekarang. Ada penyaluran dana dari presiden untuk masyarakat,
palingan yang sampai cuma sekian, dan itu digunakan untuk ini, bukan digunakan untuk fasilitasnya apa, aktivitas jalan raya, irigas. Nah, di sana itu masih sangat membutuhkan itu, cuman penyaluran dana dari atas itu dan dari bahan yang terima itu seperti DPR, bupati, dari pusat, itu nggak benar. Makanya di sana itu sampai sekarang itu dari NTT itu, dari bangsa Merauke, mereka pada kerja semua karena melawan kerja di sana nggak ada. Kalau ada di sana ngapain orang-orang Sumba terpencar di pelosok-pelosok kota cari kerja. Karena di situ, makanya kami itu datang ke sini. Nah, semoga aja pengalaman kami di sini itu bermanfaat dan bisa membawa suasana yang lebih baik untuk kedepannya, membangun sumber daya yang lebih maju lagi untuk kedepannya. Tapi selama datang ke Jakarta sini betah begitu ya? Betah aja sih sebenarnya. Kalau kita pikir-pikir, orang tua di sana, keluarga, itu rasanya sakit, tapi mau gimana lagi, namanya kita pejuang masa depan, mau kita harus menahan rasa sakit itu. Walaupun kita kangen sama orang tua, kangen sama keluarga, kita menahan di situ. Karena apa? Karena kita pengen mewujudkan masa depan itu dan pengen di kota saya itu lebih maju lagi gitu kan prinsipnya. Karena di sana juga kebanyakan orang-orang yang ilegal dan arti nggak sesuai peraturan yang ditetapkan dari presiden, pokoknya nggak mematuhi aturan undang-undang dan Pancasila. Kebanyakan di sana tindakan itu, bahkan tindakan itu dilaporkan. Orang yang taati aturan itu bisa dibalik, dia akan kena, padahal dia itu udah tahu persis bahwa dia salah melanggar hukum. Tapi itu bisa dibenarkan karena apa? Karena di sana itu kan sistemnya duit, makanya hukum di Indonesia itu masih dibeli dengan uang. Padahal sistem hukumnya sendiri itu, produk hukumnya sendiri udah berjalan dengan baik dari dulu sampai sekarang. Cuman orang yang jalani. Maka saya bilang di dunia ini bertentangan. Kalau kita ngomong tentang agama, di dunia ini bertantangan sekali. Kenapa? Apapun yang terjadi di sini kita tidak dapat menanggungnya, melainkan Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kita jangan heran, kenapa dia harus berbuat ini, berbuat itu, bahwa ini pelanggaran. Jangan berbuat itu. Karena Indonesia, kenapa Indonesia nggak ada hukum mati? Setiap orang melanggar hukum, setiap yang mendapat kartu merah, itu karena Indonesia tahu, mengerti tentang agama. Walaupun dia salah, kita jangan ambil keputusan, oh dia salah, dia harus dibunuh. Jangan. Karena peraturan di Indonesia itu nggak ada istilahnya langsung dibunuh orang karena perbuatannya. Kita harus dibicarakan baik-baik. Sesuai pelanggaran dia harus dihukum, bukan langsung dibunuh. Apapun pelanggaran dia, nggak boleh dibunuh. Makanya saya bilang, semua ini bertentangan. Sekalipun dia berbuat, kita jangan mengambil keputusan langsung bunuh. Kalau kita membunuh, artinya kita menentang Allah, menentang Subhanahu wa Ta'ala. Karena jelas-jelas di situ, jangan membunuh, jangan terus. Itu banyak sekali kalau masuk dalam agama. Makanya orang-orang itu yang kemarin kan kasusnya Ferdy Sambo itu. Kasusnya Ferdy Sambo itu pembunuhan berencana. Sesuai dari penyidikan situ, dari skenario pembunuhan berencana, itu udah jelas-jelas dari pokoknya itu dari istrinya. Kalau bukan dari istrinya, nggak menyebabkan pembunuhan berencana ya. Jadi itu udah jelas-jelas bahwa dia yang melakukannya.
kenapa nggak langsung dibunuh atau nggak langsung dihukum? Karena apa? Masuk dalam HAM, setiap warga Indonesia mempunyai hak asasi manusia, baik yang sudah mengandung maupun yang sudah terlahir. Dia udah punya hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu, sekalipun dia benar, dia harus bisa melindungi dirinya karena ada HAM, hak asasi manusia. Jadi dia wajib berpendapat dan wajib ada masukan. Jadi nggak ada yang istilahnya mengambil keputusan secara instan langsung, oh ini ditegakkan hukum, ini udah tahu bahwa ini membunuh orang harus ditegakkan. Bukan baik dan orang yang nggak punya pangkat, apalagi orang punya pangkat, pasti kita masih dieksekusi. Skenario itu pembunuhnya seperti apa, lalu bunuhnya dari mana, terus lukanya berapa, itu perlu dipertanyakan. Indonesia ini harus penuh dengan perkataannya. Jadi kalau ada istilahnya itu langsung dibunuh. Makanya saya dibilang kita itu berusaha. Dan arti berusaha itu kita sekolah, kita punya masa depan nanti yang cerah, punya pemikiran yang luas. Sekalipun dulu itu ada masalah ini kita harus diubah, itu masih butuh proses. Karena Indonesia itu nggak ada istilahnya mengambil keputusan instan. Saya omong begini, mungkin ada yang lebih pintar dari saya. Jadi kita jangan pikir itu, oh saya hebat, saya ini. Kehebatan itu bukan dalam diri kita sendiri, tapi dari orang lain juga. Kehebatan itu masukan dari orang lain. Terus dikatakan kebaikan itu karena kita benar-benar hati kita itu didasari dari perasaan. Perasaan itu dari mana? Kalau kita benar-benar menabur, pasti Tuhan akan menuai benih yang baik. Intinya kita jangan lupa bersyukur. Apapun hidup kita itu jangan lupa menuai kepada Tuhan, menabur kepada Tuhan. Karena segala-galanya Dialah yang berpegang teguh dan berdaulat atas segala-galanya apa yang terjadi di dunia ini. Kita ini ada dua macam, kita bukan manusia pasif, kita manusia bersosialisasi. Jadi kita harus wajib bersosialisasi. Karena ada dua macam. Nah disitulah kita harus mengetahui kehidupan di situ. Gimana caranya kita hidup lebih baik lagi, gimana caranya kita nggak mengambil keputusan secara instan. Jadi kita belajar dari situ, walaupun kita egois, kita manusia pasti punya kesalahan. Itu semua bertentangan. Manusia itu punya kesalahan, egois. Namun kesalahan itu kita bisa kontrol. Namun kesalahan itu kita nggak memutus secara instan dan orang itu nggak langsung ditegakkan. Karena hukum di Indonesia itu setiap orang wajib berpendapat, baik kelompok maupun perorangan, baik di forum-forum. Walaupun dia bukan pejabat, nggak punya pangkat apa-apa, karena Indonesia hukum itu dijamin semua, dari kecil sampai dewasa, dari muda sampai tua, itu dijamin hukum. Jadi setiap orang itu wajib berpendapat apa saja yang ingin dia sampaikan. Jadi kita wajib memberikan kesempatan. Makanya kita itu harus berpikir luas. Ini omong tentang apa ya, tadi kan kita omong tentang mahar pembelian. Terus kita omong tentang yang kedua, kita omong tentang kesabaran. Terus kita omong tentang hukum Indonesia. Terus kita omong tentang kasus-kasus. Terus banyak hal yang perlu disampaikan. Terus kita ngomong tadi tentang
agama. Nah, di situ kita perlu mengetahui. Intinya kita harus yang terutama itu kita memuliakan Tuhan, melestarikan Tuhan. Karena Dia segalanya, Dia yang berdaulat atas segala-galanya. Dan kita tidak bisa mewakili perintahnya, tidak bisa mengubah perintahnya. Kalau kita mengubah dan mewakili perintahnya, kita nggak dapat hidup. Artinya kita menentang Dia, bahwa kita sombong dan arogan walaupun kita punya pengetahuan. Punya pengetahuan itu bukan kita pengetahuan itu bukan kita memenangkan diri, tapi artinya punya pengetahuan, punya ilmu, kita wajib memberikan ke orang lain. Tapi kalau kita nggak mendengarkan orang lain, punya pengetahuan dan kita selalu benar, artinya kita menghakimi. Tuhan itu, Allah itu nggak akan suka. Karena Allah berkata begini, jangan kamu mewakili sesamamu, jangan kamu berbuat dosa. Walaupun kita berbuat dosa, kita ambil aja dari Adam dan Hawa. Dari perkataan Adam dan Hawa, kenapa Allah memerintahkan Adam dan Hawa di taman Firdaus ya, di taman Firdaus itu. Dia memerintahkan di situ agar menjaga taman di situ, menjaga buah-buahan. Nah, di situ pertanyaannya, kamu boleh memakan buah itu, tapi ada satu buah yang gak boleh kamu makan dan gak boleh kamu langgar. Terus Adam dan Hawa di situ karena kelaparan, karena suruhan iblis, bisikan iblis, pengaruh iblis, akhirnya dia melanggar perintah Tuhan dan memetik buah ini dan makan. Terus di situ apa? Adam diusir dan Hawa. Nah, itulah mulainya dosa kita dari situ, dari Adam dan Hawa. Mulainya dosa kita, mulainya kita berkembang biak karena mereka udah tahu saling mengenal satu dengan yang lain dan bisa melahirkan anak. Nah, di situ kita mengambil pencerian hidupnya dari Adam dan Hawa. Jadi itu saja yang perlu saya sampaikan. Ya, terima kasih banyak atas penjelasannya. Oke. Sama-sama, dan itu semoga itu bisa bermanfaat untuk kedepannya. Ya. Salam sehat. Jangan lupa like, comment, subscribe. Salam sehat teman-teman Indonesia Jaya. Untuk teman-teman yang berada dimanapun Anda berada, dari Bang sampai Merauke, semoga kalian sehat selalu dan dimudahkan segala urusan dan rezekinya dilancarkan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Salam sehat, salam sejahtera, Indonesia Jaya. Kami anak muda. Ini aja.